Ternyata Poco Indonesia gercep juga ya guys, karena yaitu baru saja Redmi Turbo 4 Pro ini dirilis di Cina kemarin malam. Dan ternyata pada malam itu juga Poco F7 juga muncul ya TKDN-nya di Indonesia. Jadi udah kayaknya 95% fix ini bakalan masuk ke Indonesia. Nah, ingin tahu beritanya, langsung aja simak video kali ini guys. Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini, dan kali ini kita akan membahas tentang Redmi Turbo 4 Pro yang akan menjadi Poco F7 di Indonesia dan juga global. Oke, kemarin jadi Redmi Turbo 4 Pro itu sudah rilis di Cina dan mendapat sambutan yang sangat hangat oleh banyak rakyat Cina, termasuk di Indonesia ini ya guys, karena udah banyak yang nungguin gitu Poco F7 yang versi vanilanya atau versi biasanya kapan sih muncul di Indonesia? Karena ya banyak orang yang nggak puas guys dengan keputusan Poco yang hanya merilis versi Pro-nya dan Ultranya secara duluan. Kok nggak nanti-nanti gitu ya? Tapi saya ngerti sih kenapa kok Poco secara global dan Indonesia ini ngerilis yang versi Pro-nya dan Ultranya guys. Karena kalau misalnya Poco F7 ini keluar secara global, mereka bakalan mikir, ya udah mending beli yang versi biasanya aja daripada cuman gimmick kamera yang ada di versi Pro dan versi Ultra. Terbukti ya guys, kalau dibandingkan secara Antutu score, versi Pro-nya itu masih kalah ya dengan versi yang biasanya guys. Dan ini memang benar-benar mind blowing menurut saya. Bayangkan kalau misalnya dijual secara bersamaan dengan versi Pro dan Ultra, ya jelas versi Pro-nya itu nggak akan ada yang bakalan beli, kecuali kalau mau beli yang kameranya sedikit bagus. Tapi kalau dipikir-pikir, kamera yang sedikit bagus mending langsung yang ke versi Ultranya. Jadi yang Pro-nya ini nggak bakalan laku sih menurut saya kalau yang versi biasanya ini udah keluar secara bersamaan. Oke, sekarang kita akan masuk dulu ke spesifikasi resmi dari Redmi Turbo 4 Pro ini. Karena selama ini kan kita cuma menduga-duga berdasarkan bocoran yang ada. Dan kali ini udah fix banget, udah bener, dan udah muncul versi resminya. Oke, spesifikasi pertama tentu saja dari chipsetnya. Chipsetnya ini luar biasa banget, yaitu Snapdragon 8S generasi keempat. Dan ini Antutu score-nya itu mencapai 2,4 juta. Kalau kalian lihat di website Cinanya yang asli ya, itu udah dipampang gede-gede gitu ya. Kalau Antutu score-nya bisa mencapai 2.400 berapa ribu gitu ya. Dan meskipun begitu ya guys, kenyataannya kalau udah dipampang seperti itu kalau kita yang tes Antutu sendiri itu dapatnya pasti 200 sampai 300 ribu lebih kecil daripada aslinya. Anggap aja ya lebih kecil 300 ribu. Tapi itu udah bagus banget, karena meskipun lebih kecil 300 ribu, ini hasilnya udah 2,1 jutaan guys. Dimana Snapdragon 8 generasi ketiga itu biasanya 1,9 juta sampai 2 jutaan ya. Jadi ini udah pasti di atasnya Snapdragon 8 generasi ketiga. Secara GPU itu pun yang versi 8S Gen 4 ini lebih tinggi daripada 8 Gen 3. Lebih tinggi sekitar 40 sampai 50 ribuan gitu. Jadi udah wow banget ya, GPU-nya udah 900 ribuan nih. Ini gila sih menurut saya. Lalu kita masuk ke bahannya. Bahannya yang di Redmi Turbo 4 Pro ini udah berbahankan metal, yang katanya kalau di bending test seberat 70 kilo itu masih kuat guys, dan tidak bengkok. Jadi kuat banget ini. Ini salah satu fitur yang saya nggak tahu apakah bakal masuk ke versi globalnya atau enggak. Lalu juga yang ketiga adalah baterainya itu sendiri. Baterai yang sebesar 7550 mAh ini benar-benar luar biasa banget. Bahkan ya mereka memberikan kabel USB-C to C secara gratis kepada beberapa pembeli pertamanya ya. Ini benar-benar kayak gimmick ngomongin kalau ya HP mereka ini juga punya reverse wire charging sebesar 22,5 watt, dimana udah bisa ngecas MacBook, terus habis gitu kamera DSLR atau mirrorless, dan juga bisa ngecas HP iPhone. Ya itu bener-bener kocak sih menurut saya. Lalu untuk fast chargingnya juga udah cukup banget, yaitu 90 watt.
Dan kalau nggak salah ingat ya, itu mereka ngomong kalau ngecas dari 0 sampai 100% itu hanya dalam waktu 1 jam. Lalu bagian belakangnya ini dilapisin oleh kaca yang matte ya guys. Jadi kalau yang udah pernah ngerasain iPhone, nah kalian tuh tahu gitu loh. Kacanya matte-nya iPhone tuh gimana. Jadi kalau kita lihat pun ya, untuk dari bahan metalnya, kaca bagian belakangnya udah matte, lalu juga bentuk kameranya yang udah mirip banget dengan iPhone, ini sekilas seperti iPhone banget gitu guys. Dan bahkan dari segi pinggiran-pinggirannya pun, bodi pinggirannya yang metal itu mirip banget dengan iPhone. Jadi ya kayak sekelas flagship ya, padahal harganya sangat murah banget. Lalu untuk layar tentu saja udah bagus ya. Untuk nits-nya maksimum peak brightness-nya sudah 3200 nits. Lalu untuk IP rating juga udah IP rating 68 sampai 69 kalau yang di versi Cina-nya ini. Dan juga sekarang untuk cooling chamber-nya ini udah gede banget, yaitu 6000 mm persegi. Dimana kalau kita bandingkan dengan Poco F6 itu 1200 mm persegi lebih besar guys. Nah, harusnya ya ini jauh lebih adem ya daripada Poco F6. Karena masalah terbesar dari Poco F6 itu adalah di panasnya itu guys ya. Nah, untuk kameranya sendiri sih mereka udah pakai Sony LYT 600. Dan tentu saja hadir dengan HyperOS 2. Dan ya pasti udah ada AI-nya sih guys. Nah, lalu dalam peluncuran tersebut Xiaomi juga memperkenalkan yang versi Harry Potter-nya. Pokoknya mulai dari Redmi Note 12 Turbo sampai Turbo 3 sampai Turbo 4 Pro ini itu selalu ada versi Harry Potter-nya. Oleh karena itu ya, yang tahun ini juga ada versi Harry Potter-nya guys. Dimana udah berwarna merah, tapi saya masih suka yang desain tahun lalu. Yang warnanya ada emasnya itu guys. Nah sekarang kita masuk ke harganya Redmi Turbo 4 Pro ini sendiri. Kita hanya bahas yang dua aja lah versi ya. Karena saya yakin yang versi 16GB 1TB gak bakalan masuk ke Indonesia guys. Tapi ya, yang Redmi Turbo 4 Pro ini ternyata bisa sampai 16GB 1TB. Nah, tapi yang bakalan masuk di Indonesia saya kira ada dua versi. Yaitu yang versi 12GB 256 dan juga 12GB 512GB ya. Nah, kita bahas yang versi 12 256 dulu. Di Cina harganya 1.999 yuan. Dan ini kalau dikonversikan ke Indonesia itu harganya sekitar 4,8 jutaan lah ya. Dan yang versi 512-nya itu dihargai dengan harga 5,8 jutaan ya. Itu kalau di yuannya sana 2.499. Nah, kalau dari perkiraan harga tersebut guys, kemungkinan besar di Indonesia nanti harga Poco F7 juga bakalan mirip-mirip ya. Sekitar harga 5 jutaan seperti tahun lalu. Nah, saya sih ngarepnya ya guys, bisa 100.000 atau 200.000 atau 300.000 lebih murah daripada harga tahun lalu. Ini ngarepnya ya, tapi kita tunggu aja lah. Kira-kira nanti harga di Indonesia berapa. Nah, sekarang kita bahas yang versi Indonesia atau globalnya nih. Nah, yang versi Indonesia atau global tentu saja akan mendapatkan nerf yang lumayan gede ya guys. Seperti biasa lah ya, kita akan dapat versi yang kayak ya udah dilucuti gitu ya, dikurangi kemampuan yang dewanya ini guys. Yang pertama adalah saya dapat info kalau ternyata yang versi globalnya itu udah keluar ya, bakalan berapa mAh baterainya. Dan ternyata bakalan menjadi 6500 mAh. Ya dikurangi 1050 mAh dari aslinya guys. Tentu saja ini agak sedikit menyedihkan. Tapi menurut saya ini juga termasuk baterai yang sangat gede banget ya. Dibandingkan Poco S7 Pro yang udah 6000 mAh aja udah enak banget. Ini 6500 mAh. Saya yakin ini juga Poco F7 nih bakalan baterainya tahan lama guys. Atau paling enggak seburuk-buruknya ya kira-kira bakalan sama gitu ya dengan Poco X7 Pro ketahanannya. Nah, yang kedua adalah saya dengar info kalau bakalan yang tadi berbahan metal, aluminium ya, ternyata itu dikurangin dan akan menjadi bahan plastik. Nah, ini saya berharap kalau rumor ini nggak benar guys. Kalau
ternyata Poco F7 ini juga tetap akan berbahankan metal. Dan harusnya sih ya, harusnya sih untuk merubah ke plastik ini juga lumayan ribet gitu untuk Xiaomi ya. Karena mereka kan harus bikin lagi yang versi plastik untuk dalemannya ini. Dan saya rasa chance ini masih 50-50 gitu. Jadi harapan saya tetap metal sih. Nah, yang ketiga, ini belum dapat info ya, tapi kayaknya ya guys, di sana kan menggunakan sensor Sony LYT600 dan di global sendiri biasanya jadi Sony IMX882 dan kayaknya ini juga bakalan sama. Tapi kalau misalnya nanti tidak berubah menjadi Sony IMX882, berarti ini pertama kalinya Xiaomi atau Redmi atau Poco itu tidak mengubah spesifikasi dari sensornya. Nah, kita lihat aja sih. Tapi kemungkinan besar bakalan jadi Sony IMX882. Nah, jadi dari semuanya itu yang saya curigai ada di 3 itu ya guys. Dan semoga cuma 3 itu. Karena yang lainnya udah bagus banget. Nah, sekarang udah bahas yang perbedaannya di Indonesia, harganya juga kita udah tahu. Sekarang kita akan bahas tentang performanya. Nah, di review-review Cina guys, Redmi Turbo 4 Pro ini sudah mendapatkan sambutan yang sangat hangat banget. Terutama karena dia dengan mudahnya mengalahkan Snapdragon 8 generasi ketiga. Dalam hal performa tentu saja sudah lebih menang ya guys daripada Snapdragon 8 generasi ketiga. Tapi kalau dari sisi suhunya sendiri, ternyata Snapdragon 8 Gen 3 itu masih lebih adem ya guys. Jadi kalau 8S Gen 4 ini udah lebih bagus dari 8 Gen 3 untuk performanya, tapi suhunya ini masih di atasnya 8 Gen 3. Nah, meskipun begitu guys, juga kalau dibandingkan secara powernya, ternyata power yang digunakan oleh Redmi Turbo 4 Pro ini lebih banyak daripada 8 Gen 3. Kalau low sampai medium performance, baterainya yang Snapdragon 8S Gen 4 ini lebih dikit untuk penggunaannya. Tapi kalau udah yang performa yang butuhnya besar, 8S Gen 4 ini ternyata lebih boros daripada 8 Gen 3. Ya ini sih udah masuk akal sih. Dan ternyata 8 Elite tetap yang paling efisien. Terus pada saat dibandingkan ya, seperti main game MLBB atau Honor of Kings, ternyata kalau dimaksimalkan dia bisa 120 FPS. Dan kalau saya lihat dari panasnya sih, itu sekitaran 41 sampai 43 derajat. Dimana ya, ini panas yang sangat normal menurut saya. Terus untuk main Genshin Impact kalau di rata kanan kan bisa mencapai 59,7 FPS kalau nggak salah. Dan ini udah di atasnya 8 Gen 3 ya, karena 8 Gen 3 aja nggak bisa 59 FPS rata. Dan untuk suhunya sendiri itu mencapai 45 derajat Celciusan, dimana ya udah oke lah menurut saya. Dan untuk Honkai Star Rail malah aneh ya guys, karena dia kayak di limit 54 FPS doang. Padahal kalau yang sebelum-sebelumnya dia bisa sampai 60. Tapi ini kayak udah di limit aja 54 FPS, nggak bisa lebih dari 54 FPS kalau lihat dari grafik yang dimainkan oleh orang Cina. Nah ini saya penasaran apakah memang di limit di 54 atau aslinya bisa 60 tapi fluktuatif. Tapi kalau dari grafiknya paling mentok tuh 54. Itu yang membuat saya agak bingung gitu ya dengan ini. Nah jadi kalau di Honkai Star Rail dia rata-rata FPS-nya 53,9 FPS. Lalu untuk suhunya sendiri kalau nggak salah 45-46 derajatan ya. Nah untuk Wuthering Waves sayangnya mereka nggak ada nyoba gitu ya. Padahal ini salah satu game yang berat yang harusnya mereka bisa uji gitu. Saya penasaran nih, kalau misalnya di WoW kira-kira bisa dapat berapa FPS rata-ratanya, karena ya salah satu game yang menurut saya lumayan berat dan susah untuk dijinakkan ya untuk prosesor yang kuat sekalipun. Nah, jadi dari semua itu guys, menurut saya ini benar-benar wow banget ya. Dan nantinya mungkin masuk di Indonesia ini sendiri, itu bakalan di bulan Juni atau Juli deh. Karena kan kita nunggu yang versi globalnya dulu dan versi Indianya. Dan katanya si versi Indianya ini bakalan keluar di
bulan Mei akhir. Jadi kalau Mei akhir ya harusnya Juni akhir atau Juli awal gitu ya masuk ke Indonesia guys. Wah, ini seru banget sih. Menurut saya ini antusias banget. Penonton di channel saya pada saat kemarin udah keluar gitu ya informasinya, terus keluar informasi TKDN-nya, ini langsung gila-gilaan menyambut dengan ya bahagia banget. Akhirnya udah keluar kelihatan TKDN-nya gitu. Yang ditunggu-tunggu akhirnya bisa keluar juga. Nah, lalu ini intermezzo dan sebelum saya tutup, ternyata Poco F7 Pro, Poco F7 Ultra juga hari ini mendapat diskon ya. Lumayan gede. Dan Poco F6 kayaknya juga dapat diskon lumayan gede. Yang versi 12256-nya kalau nggak salah jadi 3,9 jutaan. Yang Poco F7 Pro itu jadi 6,5 jutaan. Dan Poco F7 Ultra yang versi paling bawahnya jadi 9 juta. Wow, ini gila menurut saya ya. Mereka berani diskon gede-gedean. Nggak tahu sih kenapa. Mungkin karena berita dari Poco F7 ini udah keluar. Jadi mereka takut kalau nanti Poco F7 Pro, Poco F7 Ultra, Poco F6 ini nggak laris lagi. Dan stoknya masih banyak atau gimana kali ya. Oleh karena itu mereka langsung geber aja. Nih saya diskon. Bagi yang nggak tahu beritanya Poco F7 yang biasa ya. Jelas ini adalah saat-saat yang menarik untuk mereka beli ya dengan harga ini. Tapi buat kalian yang udah tahu Redmi Turbo 4 Pro dan Poco F7 Indonesia ini bakalan keluar, ini lumayan nggak menarik gitu ya untuk harga ini. Karena kita tahu lah harganya mungkin Poco F7 yang versi global nih ya bakalan jadi 5 jutaan aja gitu. Ya mungkin itu aja sih yang ingin saya bagikan pada kalian di hari ini. Please share, like, and subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian ngobrolin tentang Poco F7. See you guys di video selanjutnya. Akhirnya ya ini HP idaman semua orang kayaknya di tahun ini. Karena harganya miringnya nggak masuk akal, tapi ya performanya itu loh. Di atasnya Snapdragon 8 Gen 3. Nggak masuk akal guys. Ini udah gila sih menurut saya.